Tema kali ini adalah tentang kenapa harga KPR di developer itu lebih tinggi. Oke, halo. Ketemu lagi dengan saya, Oki. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang menarik. Kenapa sih harga KPR itu di price list developer itu lebih tinggi dibanding harga-harga yang lainnya gitu? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya coba jabarkan dahulu yang umumnya ada di price listnya developer ya. Di price listnya developer itu biasanya memang ada beberapa harga. Umumnya itu dibagi atas 3 macam harga. Yang pertama itu ngomong harga dengan cash keras. Terus yang kedua itu harga kalau pakai KPR, kredit pemilikan rumah ataupun kredit pemilikan apartemen. Dan yang ketiga, harga kalau misalnya kita lakukan cicilan atau cash bertahap langsung ke developer. Kalau dibandingkan nih dari ketiga harga ini, itu biasanya yang paling kecil harganya, yang paling murah itu adalah kalau pakai cash keras. Yang kedua itu kalau pakai KPR, dan yang ketiga itu kalau pakai cash bertahap. Jadi cash bertahap bisa dibilang itu jadi yang paling mahal lah kalau misalnya di price listnya developer. Kenapa bisa demikian? Ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Mungkin buat teman-teman di sini banyak yang bingung ya, ngerasa kan bukannya habis akad KPR gitu, itu kan banknya langsung cairin ke developernya. Terus kenapa mesti dibedain? Emang sih akad KPR agak lebih lama prosesnya dibanding cash keras. Kalau cash keras kan pada saat deal di developer, mungkin dealnya hari ini masukin tanda jadi atau uang muka gitu, udah beres uang muka, itu jangka waktunya mungkin nggak pakai lama lagi tuh, mungkin cuma sebulan atau 2 minggu bahkan udah langsung masuk uangnya, cash kerasnya gitu. Kalau pakai KPR kan memang relatively lebih panjang ya. Kenapa? Karena ada proses yang dilakukan oleh bank dulu gitu. Itu bisa sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah kalau misalnya KPR yang di developer biasanya. Nah cuma kan itu kan nggak beda jauh sebenarnya. Maksudnya begitu KPR-nya disetujui, selesai akad, kan developernya juga dapat terima uang cash-nya full. Ya itu benar sih. Si developer terima uang cash-nya full. Tapi uang cash yang diberikan oleh bank tersebut dicairkannya ke satu rekening escrow, ya, rekening tampungan yang milik developer tersebut. Perlu diingat untuk skema yang penggunaan KPR untuk pembelian properti secara inden yang kita mesen, habis kita pesen, developernya mulai ngebangun, pihak bank sebagai pihak yang juga berkepentingan pada jaminan rumah yang diberikan oleh developer tersebut, yang dibeli oleh konsumen, oleh kita sebagai customer, itu bank juga punya kepentingan supaya rumah tersebut sampai selesai terbangun. Itulah sebabnya mengapa bank mencairkan fasilitas KPR-nya itu ke rekening escrow tersebut. Nah, dari rekening escrow tersebut biasanya ada pengaturan-pengaturannya. Jadi sekalipun itu memang benar ada masuk tuh di rekening tersebut, misalnya KPR-nya 1M, ya masuk 1M, benar ada 1M. Sepanjang rumah tersebut belum selesai terbangun, maka yang bisa dicairkan oleh pihak developer itu baru sebagian. Jadi umumnya nih, bank sambil ngeliatin prosesnya. Jadi kalau misalnya udah mulai dibikin fondasi gitu, udah mulai dibikin ada lantainya, udah mulai ada sesuatu lah yang mulai dibangun oleh developer, nah bank mulai bisa cairkan. Kalau udah ada progress report itu, oke. Mungkin bank bisa cairkan 20 atau 30% gitu dari total KPR tersebut ke developer. Nah, selesai 20-30% tersebut, misalnya developer udah naik lagi nih. Oh, udah jadi tembok, udah jadi apa gitu, udah tutup atap nih, udah pasang rangka baja ringan segala macam. Itu nanti bank bisa cairkan lagi tuh sekian persen. Oh ini udah selesai semuanya nih, dipasang ubin, udah dipasang kaca, udah pasang pintu, udah mau finishing touch. Nah itu artinya nanti bank bisa cairkan lagi, sekian persen lagi. Sampai rumahnya jadi selesai dibangun, tetap aja kondisinya belum cair 100%. Kenapa? Karena selain dari membangun rumah, developer masih punya kewajiban lain, yaitu satu, untuk mengurus dokumentasi legalitasnya, yaitu sertifikatnya. Harus dilakukan pemecahan sertifikat, harus ada IMB-nya juga harus sudah komplit semuanya. Jadi hal-hal itu yang dijagai oleh
si bank gitu. Nanti kalau misalnya memang sudah beres nih, udah beres, sertifikatnya udah jadi atas nama si debitur atau si customer tersebut, baru deh bank akan buka porsi terakhirnya. Oke, nih silakan ambil sisanya yang terakhir nih, istilahnya uang retensi di bank, 5 atau 10% gitu yang terakhirnya. Di situ udah deh, baru kelar urusan sama bank. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau pakai harga KPR di developer untuk properti yang inden umumnya, itu harga KPR jadi lebih tinggi. Karena memang sekalipun pencairan dari banknya itu 100%, tapi tetap aja yang bisa digunakan oleh developernya itu ya nggak langsung 100%. Tapi ya mesti sebagian-sebagian gitu, sesuai dengan progres pembangunan yang dia selesaikan. Beda kan, kalau langsung bayar cash kan, ya langsung tuh, dia terima full. Nggak ada tuh retensi-retensi oleh bank gitu. Cuma di sini kan kita bisa lihat, sebenarnya dengan menggunakan KPR, pada saat kita membeli properti inden, ini jadi jauh lebih aman sih posisi kita sebagai konsumen. Kenapa? Karena ya kalau si developernya nggak lanjut ngebangun atau bagaimana, ya balik lagi, sebenarnya dana retensi yang diblokir oleh si bank yang belum dicairkan ke developer itu kan sebenarnya masih bisa langsung diamankan oleh bank seandainya developernya mau berbuat yang tidak baik ya, mau bertindak nakal gitu, misalnya developernya kabur, dia nggak nyelesain pembangunan atau bla bla bla. Nah, itu kan sebenarnya ada sekian persen yang memang udah dijagain sama si bank. Jadi kalau nanti sampai terjadi dispute atau jadi ada persengketaan, nah harusnya nominal kerugiannya nggak sebesar kalau dibandingkan dengan kalau kita beli properti tersebut dengan harga cash. Nah jadi ya mungkin itu bisa jadi satu pertimbangan juga buat teman-teman yang dengerin video ini. Ya semoga teman-teman jadi lebih terbuka lagi wawasannya mengenai manfaatnya kalau gunain KPR ya. Jadi nggak serta-merta KPR itu karena ada bunganya maka merugikan atau bagaimana, tapi di satu sisi sebenarnya produk KPR itu sendiri bisa membantu kita dan menjaga transaksi kita supaya posisi kita pun juga aman. Satu bahasan lagi mengenai yang kenapa yang cash bertahap ke developer itu justru yang ujungnya biasanya paling tinggi di atasnya KPR. Karena developer itu rata-rata nggak mau tahan napas selama itu sih sebenarnya. Jadi dia ngarepin sebenarnya setelah selesai dia melakukan kewajiban atau setelah dia menyiapkan satu rumah, satu properti, ya berharap bisa segera mencetak uang. Nah disitulah poin pentingnya. Kalau misalnya dilakukan penjualan dengan cash bertahap, maka uang yang diterima pun juga hanya sebagian. Nah ini tentunya akan menyulitkan si developer tersebut dalam melakukan pengembangan proyek yang lain-lainnya gitu. Karena di satu sisi bisa jadi nih jumlah yang kita cicilkan itu jumlahnya nggak sesuai dengan biaya yang harus dia keluarkan untuk membangun rumah tersebut. Bisa jadi kita baru cicil 12 kali nih, udah setahun. Bisa jadi itu baru cover mungkin sekitar 20 atau 30% gitu dari harga rumah tersebut. Tapi kan dalam waktu 12 bulan, masa ya sih si developer bangun rumah itu nggak jadi gitu. Sepanjang yang saya tahu, umumnya 12 bulan tuh udah jadi sih rumah gitu. Tapi balik lagi ya, tergantung sih rumahnya. Rumahnya kalau segede gaban ya yang gede-gede banget ya bisa jadi ya lebih lama juga gitu. Intinya developer tidak mengharapkan untuk nahan nafas atau memberikan pembiayaan sendiri sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya cash keras maupun adanya KPR itu sudah sangat membantu developer tersebut bisa mengembangkan proyeknya dan menyelesaikan pekerjaannya di proyek tersebut dengan baik. Oke, sekian untuk episode kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, mohon jangan lupa untuk lakukan klik subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalau nanti ada episode baru dari KPR Academy, teman-teman akan segera mendapat notifikasinya dan bisa dapat update yang terkini. Terima kasih and see you on next episode.